Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha? Sehat selalu kan? Kali ini kita akan belajar ibadah syariah dengan materi sejarah dan pengertian kurban. Seperti yang kita ketahui, beberapa minggu yang lalu, kita sebagai orang Muslim telah memperingati Hari Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah kurban dan pengertian dari kurban. Sejarah perintah kurban itu diambil dari kisah Nabi Ibrahim dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan antara Palestina ke Mekah bersama istrinya yang bernama Hajar dan juga putranya yang bernama Ismail. Karena ketiganya sangat lelah, kemudian maka mereka tertidur. Dan ketika tertidur, Nabi Ibrahim ini mendapati sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu berupa perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, yaitu putranya sendiri. Pada zaman dahulu, salah satu cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, yakni lewat mimpi. Perintah apapun yang diterima dalam mimpi itu harus dilaksanakan. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semula memang Nabi Ibrahim sempat gundah lantaran ia harus menyembelih putranya sendiri. Tapi berlandaskan rasa cinta dan taat kepada Allah, ia pun kemudian berlapang dada untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Begitu selesai menyampaikan maksud tersebut, Nabi Ibrahim sungguh tidak menyangka bahwa Ismail justru mengamini perintah Allah dalam mimpi ayahnya itu. Tanpa rasa takut atau bahkan marah kepada ayahnya, Ismail mengiyahkan dan menerima perintah Allah tersebut dengan begitu ikhlas. Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Wahai Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak?" Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayah, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Aku akan tetap sabar dan ikhlas." Kemudian Nabi Ismail meminta 4 permintaan kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail berkata, "Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa sedihku. Keempat dan yang terakhir,
Sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan, dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Demikian pesan Ismail atau permintaan Ismail kepada Nabi Ibrahim. Iblis pun berusaha untuk menghalangi Ibrahim untuk melakukan penyembelihan tersebut. Tapi Ibrahim dan anaknya tetap melaksanakan perintah itu. Setelah itu, Ismail dibawa ke bukit dan wajahnya ditutupi kain putih. Ketika hampir menempel di leher Ismail, tiba-tiba Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing yang gemuk. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Nah, dari cerita tersebut, umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu tadi sejarah bagaimana ibadah kurban diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim, yaitu yang melatar belakangi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian dari kurban. Secara bahasa, kurban yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu korubah, yang artinya mendekatkan. Nah, itu tadi setelah bahasa. Sekarang, secara istilah, kurban itu adalah selalu mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah untuk menyembelih hewan tertentu, yaitu kambing, sapi, unta, kerbau pada waktu yang tertentu. Tujuannya adalah untuk mensyukuri nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah kepada manusia. Kurban juga bisa menghapus kesalahan dan dosa manusia, baik dosa karena melanggar perintah Allah ataupun mengerjakan larangannya. Sebab itu, ibadah kurban tidak bisa diganti dengan uang. Jadi, hewan yang disembelih pada hari raya kurban itu boleh kambing, sapi, unta, atau kerbau. Waktunya pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sekarang kita akan mengetahui hukum dari kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum kurban yaitu wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Jadi hukum kurban itu sunnah, tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man wajada sa'atan falam yudohi falayak robana musallana," yang artinya, barang siapa memiliki kemampuan harta dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami.
Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga ada dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kita sering membacanya ketika sholat, yaitu fasolli li rabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, itu tadi kita telah belajar tentang sejarah dan pengertian kurban, hewan apa saja yang boleh dikurbankan, dan pada tanggal berapa ibadah kurban dilaksanakan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.